Hai, kembali lagi bersama saya Kim. Saya akan bercerita tentang horor. Namun sebelumnya, karena sekarang bulan puasa, saya ucapkan selamat berpuasa bagi seluruh umat muslim. Dan buat kalian yang suka horor, kalian bisa duduk santai dan stay di channel ini. Kisah kali ini dialami oleh seorang indigo. Sebut saja namanya Alan. Jadi Alan suatu hari menginap di rumah pamannya karena ada suatu keperluan tertentu. Pamannya, Om Tommy, bercerita soal tetangga depan rumahnya kalau menurutnya Pak Imam yang baru saja meninggal telah meninggal secara tidak wajar. Masa jatuh waktu ngecat tembok di bangku yang tingginya 30 cm meninggal. Begitu kata Om Tommy. Om Tommy adalah seorang wartawan. Maka dari itu, wajar saja jika berpikirnya sedikit kritis. Lalu sekitar pukul setengah 11 malam mereka bersiap untuk tidur. Salah satu sepupu Alan, Indra, yang sudah dari tadi di kamar atas, turun ke bawah untuk mengambil barang yang ia lupa. Namun sebelum Indra turun dari tangga, Alan sempat mendengar ada suara angsa. Ngos, ngos. Setelah Indra tepat di bawah, Alan langsung berbicara kepada Indra. Kayaknya malam ini bakalan ada pocong. Indra mengambil headphone yang ia simpan di sebelah TV lalu membalas omongan Alan. Si Pak Imam ya? Ya, jawab Alan. Saya juga udah curiga kalau ada yang gak beres. Indra berbicara lalu kembali berjalan menuju tangga. Tak lama setelah lampu-lampu dipadamkan, kemudian Alan bergegas tidur. Alan tidur di sofa ruang tamu. Ia tidur di sofa dengan posisi belakang di meja di antara dua sofa. Kemudian sekitar dini hari ada yang menggoyang-goyangkan tubuh Alan seolah menginginkan Alan terbangun. Duh, duh, punggung Alan disenggol oleh sepasang lutut. Alan dapat merasakannya. Namun Alan menghiraukan itu dan melanjutkan tidurnya. Sebelum sholat subuh, Alan sempat berkomunikasi dengan pocong itu. Pagi harinya, ia membicarakan hal itu kepada si isi rumah Om Tommy. Jadi Pak Imam seperti yang Om Tommy katakan, benar meninggal secara tidak wajar. Alan bercerita bahwa Pak Imam diambil jantungnya oleh sesosok ular besar berkepala wanita. Tak lama kemudian datanglah Ramlan yang sesama dapat melihat hal-hal gaib bahkan berkomunikasi. Namun Ramlan berbeda dengan Alan. Alan langsung bertanya kepada Ramlan terkait Pak Imam. Dan ternyata Ramlan pun mengetahui bahwa Pak Imam meninggal secara tidak wajar. Ya, satu makhluk bertubuh ular berwajah perempuan dan satunya lagi genderuwo. Kata Ramlan, ia sempat berkomunikasi dengan mereka. Bahkan mereka izin kepada Ramlan. Kata mereka, itu untuk kebaikan wilayah sekitar supaya dapat rezeki dengan mudah. Ramlan mengiyakan permintaan dua makhluk berkuasa itu. Ramlan juga bilang kepada Alan bahwa Pak Imam bukannya pertama. Ia adalah persembahan ketiga. Alan sontak memarahi Ramlan. Persembahan apa? Tumbal. Lu udah dapat apa setelah 3 orang meninggal? Lu kaya nggak? Lihat Om Tommy masih segitu aja keadaannya. Itu buat keuntungan mereka aja. Lu maunya dibodohi? Lu takut? Biar gue aja yang hadapin mereka. Begitu kata Alan. Hari itu Alan benar-benar marah. Lalu Alan berjalan menuju keberadaan dua makhluk itu. Alan hanya memandangi pohon beringin besar, lalu berjalan ke arah pohon pinus. Di pohon beringin besar itu perempuan bertubuh ular dan pohon pinus tempat keberadaan genderuwo. Setelah lebih dari 3 bulan atas kejadian itu, Om Tommy mengabarkan kepada Alan bahwa tidak pernah ada korban lagi atau orang yang meninggal secara tidak wajar di daerah kediaman Om Tommy. Om Tommy sangat berterima kasih kepada Alan. Kalau ia tidak segera bertindak, mungkin dirinya sendiri yang akan ikut menjadi korban. Lalu cerita selanjutnya dialami oleh Agus, Andre, dan Rahmat. Mereka adalah 3 sekawan. Anak kelas 5 SD yang gemar bermain bola. Rumah mereka satu desa namun lumayan berjarak. Rumah Agus dan Andre cukup dekat, maka dari itu Andre dan Agus selalu bareng pulang. Sedangkan Rahmat berbeda RT, jadi ia pulang sendirian. Suatu hari mereka dan kawan-kawan lainnya seperti biasa bermain bola. Sekedar informasi, tempat mereka biasa bermain bola adalah di lapangan asrama yang terbengkalai. Dan informasi lainnya, kawan-kawan mereka yang lain adalah di desa tetangga sebelah. Maka dari itu mereka pulang berpisahan.
Dan lapangan asrama tak berpenghuni tempat mereka bermain bola itu melewati persawahan dan perkebunan. Mereka biasa bermain bola hingga jam 4 sore. Namun hari itu mereka bermain terlalu lama. Mereka bubar sekitar jam setengah 6 sore. "Lu duluan aja," kata Agus kepada Rahmat. Mereka bertiga duduk-duduk selonjoran, yang lain sudah pada bubar. "Ya juga ya, gue kan beda jalan. Ntar keburu maghrib, malah serem sendirian," jawab Rahmat nyengir sambil memberdirikan tubuhnya, kemudian meninggalkan mereka hingga tak terlihat lagi di lapangan. "Pulang sekarang?" tanya Andre kepada Agus. Lalu mereka akhirnya beranjak dari lapangan. Setibanya di perkebunan, mereka mendengar suara seperti burung, tapi cukup aneh. "Suara apa itu?" tanya Agus, merasa aneh. "Nggak tahu," Andre cuma jawab seperti itu. Lalu Andre mendekati pohon kacang, kemudian ia memetik dan memakannya mentah-mentah. Agus pun ikut memakan kacang-kacang mentah itu. Ketika sedang asik melahap kacang-kacang, terdengar suara burung itu semakin mendekat, lalu menjauh, dan terdengar suara lompatan. Buh! Terdengar suara burung sangat jauh, lalu terdengar suara lompatan. Terdengar suara burung sangat jauh, lalu terdengar suara keras lompatan. Terus seperti itu selama beberapa kali, hingga Andre mencari suara lompatan itu. Andre pun melihat ke belakang dan menemukan sosok pria berbusana Cina zaman dulu dengan topi khasnya. Dua tangannya lurus ke depan kaku, wajahnya pucat sekali, dan terlihat dua taring di antara kedua sisi bibirnya, membuat Agus dan Andre ketakutan dan bergerak tidak tentu dan langsung berusaha menjauh sejadi-jadinya dari posisi jongkoknya hingga tubuh mereka terjatuh-jatuh, lalu berdiri dan terjatuh-jatuh, berdiri dan terjatuh-jatuh lagi, hingga akhirnya mereka berlari terpisah. Sementara saat kejadian itu dialami oleh Agus dan Andre, Rahmat yang sedari tadi pulang lebih dulu. Saat itu ia sedang mematung di kebun jalur pulangnya. Ia sedang bingung bagaimana cara melewati sosok anak kecil tanpa busana. Seluruh tubuhnya hitam, matanya putih, dan mempunyai dua taring sangat panjang di antara kedua sisi bibirnya. Sosok itu mengeram seperti monster. Ia juga kebingungan kenapa ia terdiam saat ia bertatapan dengan sosok anak kecil itu. Hingga akhirnya terdengar suara azan. Barulah ia dapat menggerakkan kakinya dan ia langsung berlari melewati sosok anak kecil mengerikan tersebut. Singkat cerita, mereka berhasil ke rumah masing-masing. Keesokan harinya di sekolah, Agus dan Andre menceritakan kejadian sore itu kepada Rahmat. "Mat, anjir kita berdua lihat vampir," kata Agus. Andre mengiyakan. "Iya kan, nggak jauh dari kuburan Cina dari situ," kata Rahmat. "Serem anjir, Mat. Tapi lo berdua, gue lihat tuyul. Menurut gue itu pasti tuyul. Tuyul bukan yang kayak di film-film pakai kolor itu, bukan. Tapi yang gue lihat kemarin sore." Lalu Rahmat menjelaskan ciri-ciri tuyul tersebut. Lalu akhirnya mereka setuju nggak akan main bola lagi sampai terlalu sore. Oke, sekian cerita kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Buat kalian yang mau berbagi cerita horor, kalian bisa kirim ke email yang sudah disediakan di deskripsi. Sampai jumpa di video berikutnya.